Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-19. Kita masih bersama-sama diajak merenungkan Injil Matius. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menjawab ujian pertanyaan dari orang Farisi. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kita dengarkan jawaban Yesus. Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, jawaban Yesus ini tadi menunjukkan dua sifat dari perkawinan dalam gereja Katolik, yaitu monogam dan tak terceraikan. Sekali atau satu seumur hidup, untuk selamanya, dan tidak terceraikan dengan alasan apapun. Namun dalam kehidupan saat ini kita mendengar begitu banyak kasus dalam keluarga yang membuat mereka memilih untuk berpisah, bercerai. Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, ketika membuat sebuah keputusan di dalam hidup, hendaknya kita tahu akan konsekuensi yang harus kita jalani. Konsekuensi dari komitmen yang kita ambil dengan kebebasan kita. Perkawinan memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan suami istri, bukan untuk menjadi menang sendiri atau menjadi yang berkuasa di dalam keluarga. Tujuan perkawinan Katolik juga terbuka terhadap keturunan anak-anak yang akan dipercayakan Allah kepada mereka, dan tentunya menjadi tanggung jawab kedua orang tua atas pendidikan anak. Mereka menjadi orang tua yang harus mendampingi anak bertumbuh di dalam iman Katolik dan tentunya menanamkan nilai-nilai yang diajarkan dalam gereja Katolik. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa sulitnya kehidupan yang harus dijalani saat ini sebagai konsekuensi dari komitmen yang telah kita pilih. Tetapi kita tidak boleh menutup mata atas rahmat-rahmat yang telah disediakan Allah. Saya pun teringat ketika dulu saya masih sekolah, saya pernah mempertanyakan kepada ibu saya, apa sih yang membuat ibu itu mau bertahan? Apa sih yang membuat ibu itu masih tetap tinggal di dalam keluarga dan berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan pernikahan? Mungkin saat itu karena ada kekecewaan yang saya rasakan. Tetapi jawaban ibu saya adalah semua demi kesetiaan. Karena ibu sadar bahwa janji pernikahan tidak hanya dia ucapkan di depan umat atau di depan imam, tetapi di depan altar, di depan Allah sendiri. Maka kesetiaan itulah yang menjadi kekuatan untuk terus bertahan dan berjuang. Karena dengan iman yang ibu miliki, kesetiaan itulah yang akan mengantarkan pada kebahagiaan sejati. Semoga apa yang menjadi keyakinan ibu saya juga menjadi hal yang saya hidupi ketika saya memilih untuk hidup membiara, tidak menikah, dan menjadi suster. Bisa jadi situasi saat itu memotivasi saya
Karena saya merasa saya tidak bisa hidup seperti ibu saya. Dengan begitu sabarnya, dengan begitu kuat dan teguhnya. Rela menjalani apapun demi kesetiaan terhadap Allah. Janji yang telah ia ucapkan di depan Allah sendiri. Maka saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seperti yang Yesus sabdakan hari ini, bukan berarti tantangan di dalam perkawinan itu harus dihindari dan memilih untuk tidak menikah. Karena memang ada orang yang tidak bisa menikah karena atau tidak bisa kawin karena dari rahim ibunya sudah dijadikan seperti itu. Atau bisa jadi dia tidak bisa kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Tetapi juga bisa karena pilihan sendiri demi kerajaan Allah. Semua baik adanya. Sekarang tinggal komitmen kita untuk tetap setia pada komitmen hidup kita. Apa yang kita pilih? Tentunya jalan apapun pasti ada tantangan dan hambatan. Yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Dia selalu menyertai hidup kita. Kesetiaan itulah yang harus kita perjuangkan, karena dalam kesetiaan itulah ada kebahagiaan sejati yang akan kita dapatkan di dalam hidup kita. Marilah kita terus berjuang dengan tantangan apapun. Rahmat Tuhan akan senantiasa memampukan kita. Tidak sadar.